Jadi saya betul ya sudah mendengar informasi itu. Saya langsung konfirmasi ya ke klien ya, ke Mas Irwan. Dan Mas Irwan tadi menyampaikan bahwa rumah yang disita itu bukan atas nama Mas Irwan ya, tapi atas nama Mas Hafiz. Dan saya juga sudah langsung ya menghubungi pihak Kejaksaan Negeri untuk memastikan bahwa rumah yang dipasang plang sita itu adalah rumah siapa. Dan tadi rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Bogor sudah menyampaikan bahwa betul rumah yang disita itu adalah rumah dari saudara Hafiz Fatur. Ya, jadi itu rumah kan dalam bentuk klaster ya. Jadi ada beberapa rumah di dalam klaster itu. Dan awalnya memang itu rumah semua milik Mas Irwan, karena Mas Irwan yang melakukan pembangunan gitu kan. Nah, hanya saja memang dipercayakan kepada Mas Hafiz untuk melakukan kayak kontrol, pengawasan. Artinya dia yang mengawasi dan proses pembangunannya gitu kan. Nah, karena itu Mas Irwan mempercayakan semua sertifikat rumah itu kepada adiknya gitu kan. Nah, makanya kami hari ini mendapatkan info bahwa ada satu rumah di komplek itu atau di dalam klaster itu yang sudah dipasangkan plang penyitaan dari Kejaksaan Negeri Bogor. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Setelah kita cross check, ya ternyata rumah itu atas nama Hafiz Fatur, bukan atas nama Mas Irwan. Tahu ya, saya tidak tahu kapan dibalik namanya, tapi yang pasti pihak kejaksaan kan tentu ya sebelum melakukan penyitaan, dia pasti melakukan tracking. Artinya dia mengecek di BPN itu rumah siapa. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata itu rumah terdapat atas nama Hafiz. Nah, karena ada kaitan ya antara Hafiz dan pihak Kejaksaan Negeri Bogor, kaitannya adalah kasus tindak pidana korupsi, sehingga jaksa demi mengembalikan kerugian negara, tentu mereka akan melakukan tracking terhadap aset-aset milik saudara Hafiz Fatur. Dan salah satu yang di tracking itu adalah aset yang di dalam komplek tadi, yang tadi dipasangkan plang. Karena saya sudah cross check ke jaksanya pun menyampaikan seperti itu. Satu rumah itu aja atau satu seklaster itu atau gimana Bang? Oh, saya kurang tahu kalau beberapa rumah atas nama Hafiz di komplek itu ya. Saya kurang tahu berapa rumah, tapi yang pasti karena tadi infonya sudah dipasang plang, setahuannya baru itu yang pasti tercatat atas nama Hafiz. Pada prinsipnya kami ya, selaku kuasa hukum Irwan memang tidak mempermasalahkan ya, proses penggeledahan atau proses penyitaan ya, surat-surat berharga yang dimaksud tersebut. Apalagi ada buku rekening katanya yang disita, bagi kami tidak masalah ya, karena memang itulah prosedur hukum, begitulah SOP-nya penegakan hukum. Sehingga kami tidak mempermasalahkan itu sepanjang tidak ada kaitannya dengan klien kami. Itu aja poinnya, sepanjang tidak ada kaitannya dengan klien kami, Mas Irwan. Kalau misalkan ada kaitannya, tentu kita cross check itu hubungannya di mana perkara itu, ya kan? Hubungannya apa? Sepanjang tidak ada kaitan, silahkan kita mendukung kinerja kejaksaan. Kita merah putih, kita mendukung proses itu. Oh iya, kita kan memang sudah mendapatkan informasi dari beberapa waktu yang lalu ya, pada saat pihak kejaksaan menyampaikan bahwa akan menerbitkan surat ya terkait dengan penetapan DPO terhadap saudara Hafiz kan. Jadi kalaupun hari ini ada penetapan DPO, ya memang itulah prosedur yang harus dilakukan oleh jaksa, yaitu 3 kali memanggil seseorang sebagai tersangka, kemudian dia melakukan upaya paksa, setelah itu dia mengeluarkan surat penetapan untuk dicari begitu. Oh, nggak ada kaitan, Mas Irwan nggak ada hubungan dengan rumah yang disita atau yang digeledah itu, ya kan? Mas Irwan hanya punya kaitan dengan rumah yang kemarin berkaitan dengan bank, yang bank memasangkan stiker untuk dilakukan penyitaan itu. Di luar itu nggak ada. Jadi kami tidak perlu menanggapi itu. Kalau misalkan ada informasi di luar bahwa yang disita itu adalah rumah Mas Irwan, ya kita nggak perlu menanggapi karena memang faktanya bukan rumah dia. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, saya sudah cross check kepada Kejaksaan Negeri Bogor bahwa rumah siapa yang disita. Ya, jawabannya rumah Hafiz. Ya memang
clear kalau rumah Hafiz, karena memang Hafiz sedang bermasalah dengan Kejaksaan Negeri Bogor. Jadi sudah pas gitu kan penyitaan itu untuk penegakan hukum. Dan Mas Irwan juga tadi menyampaikan bukan rumah dia yang disita. Saya kira clear ya soal itu, nggak ada masalah. Tapi setahu saya belum ada cerita soal balik nama tanpa sepengetahuan dan bagaimana saya belum tahu, karena saya memang tidak menanyakan perihal itu, karena fokus saya adalah bagaimana permasalahan ya kan bank yang mencantumkan Mas Irwan sebagai pemohon kredit dan mencairkan kredit tersebut, tapi ternyata faktanya Mas Irwan tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah menerima uang dari bank tersebut. Itu yang fokus saya hari ini, untuk bagaimana saya memperjuangkan hak-hak Mas Irwan terkait dengan rumah yang sudah dipasangkan pelang untuk disita oleh bank itu. Itu fokus saya sekarang. Kalau kaitan yang lain-lain bahwa ada proses balik nama yang Mas Irwan tidak tahu, saya belum mendengar itu, dan saya juga tidak pas untuk menanyakan itu karena nggak ada hubungan dengan perkara yang saya tangani. Oke. Mungkin Mas Irwan sendiri ada komunikasi dengan Hafiz sampai harinya atau seperti apa sih? Oh, nggak ada. Sudah tidak ada komunikasi sejak bulan Agustus 2021. Kenapa saya sampaikan itu? Karena penting untuk kita menyampaikan, karena saudara Hafiz ini kan sedang dalam pencarian oleh Kejaksaan Negeri Bogor. Jadi kita bukannya menyembunyikan kalau misalkan kita tahu keberadaannya di mana, tapi kita sampaikan penegak hukum untuk mereka melakukan penangkapan atau proses penegakan hukum itu. Jadi kita tidak pernah tahu sama sekali. Kalau kita tahu, kita akan sampaikan kepada kejaksaan bahwa orang ini ada di sini. Tujuannya untuk apa? Untuk mendukung penegakan hukum. Gitu. Ya namanya orang kan ada aja ujiannya gitu, dan mereka aja sih masya Allah sih mereka sabar banget ya. Sedih pasti sedih lah, cuman ya udah dijalanin aja. Mau gimana? Ya namanya hidup Mbak, nggak mungkin lancar-lancar aja, pasti ada aja lah. Cuman ya aku banyak belajar sih sama Kia sama Irwan, terutama Irwan ya, Irwan orangnya sabar banget. Jadi ya kita ngeliat dia sabar juga ya, kitanya ya udah terus mau gimana. Tapi mereka kayak Ada apa? Tapi kalau dipikir-pikir ujian mereka sih berat-berat banget ya Mbak ya. Jadi mungkin mereka udah lebih kayak yang ngejalanin kayak yang ya udah terus mau gimana gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya, dijalanin. Maksudnya kan ada proses hukum, ada segala macam, tapi ya merekanya apa ya? Nah, kita juga kalau datang ngomongin yang lain gitu, maksudnya ngomongin kerjaan yang lain. Jadi ya kita saling support aja lah, dan nggak mau terlalu di gimana ya, nggak mau terlalu dibikin ngedrop atau gimana. Ya namanya hidup udah jalannya udah. Masih kenal nggak sih sama kamu? Ya kan, alhamdulillah. Tapi nggak nyangka ya bakalan seperti ini gitu. Kan ada kandung sendiri gitu kan. Aduh, gimana ya? Nggak nyangka ya Kak. Ya gimana ya? Shock gitu nggak sih? Shock gitu kaget. Ya pokoknya aku berdoa mudah-mudahan Kia sama Irwan baik-baik aja. Mereka dan dikasih gantinya sama Allah. Mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai, udah gitu aja lah. Maksudnya aku juga nggak mau ngejudge siapanya lah. Mama sendiri gimana supportnya ke Kak Tia? Apa? Mama. Ya kalau semua pasti support lah, pasti nyabarin, ya udahlah. Terus ya udah mencoba diikhlaskan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.